Bab 5346. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, belati hitam menembus perut Yan Kehan, dan darahnya jatuh ke tanah. Belati, dari kepala keluarga Si Wuji di belakangnya. Boom, saat berikutnya, kekuatan Tao di tubuh Yan Kehan pecah, dan seluruh gerbang rumah Yan langsung terbuka. Yan Kegang dan Si Wuji juga terguncang kembali. Kepala keluarga, teriakan terkejut terdengar saat ini. Yan Xianglun, Yan Chengyang dan Yan Lifeng bergegas maju. Si Wuji, kamu ingin mati. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Yan Xianglun, Yan Chengyang berteriak dengan marah. Yan Kehan memandangi kakak laki-lakinya yang tertua dan tampak tidak bisa dipercaya. Ekspresi Yan Kegang tampak sedih. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku. Tapi pada akhirnya, Yan Kegang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bukan itu maksudnya, ini Mu Yun, itu memanipulasi dia. Yan Kehan menatap kakaknya dengan dingin. Kakak, Yan Kehan berkata dengan dingin, kamu. Maaf. Mata Yan Kegang merah dan marah, dan tangannya gemetar. Tapi saat itu juga, bang, raungannya meledak lagi. Yan Xianglun dan Yan Chengyang dipukul dari belakang. Wajah mereka menjadi pucat dan seteguk darah muncrat. Tubuh mereka jatuh ke tanah, dan pakaian mereka pecah di belakang mereka. Di bagian belakang, bekas telapak tangan terlihat sangat jelas, dan darah merembes keluar. Mereka meludahkan darah satu demi satu, dan mata mereka menatap kosong ke belakang. 6 adik laki-laki, mereka benar-benar bodoh. Yan Lifeng tampak tertekan dan jelek, dan tidak bisa berkata apa-apa. Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng berdiri diam. Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Chengyang pucat dan tidak teratur. Seniman bela diri lain dari keluarga Yan tercengang satu persatu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bodoh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi saat ini, bersama Si Wuji, sesosok tubuh keluar dari kelompok orang yang baru saja kembali oleh Yan Ke. Tubuh, postur dan penampilannya terus berubah. Mu Yun, Yan Kehan melihat sosok bertinta dan wajahnya bergetar. Sebagai pemimpin Pavilion Yun, Mu Yun berani datang ke sini secara langsung. Apakah orang ini mencari kematian? Tidak, orang ini. Mu Yun memandang Yan Kehan dan melengkungkan tangannya. Kepala Yan, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Dikatakan bahwa orang-orang Yan telah lama berkeliaran di seluruh dunia. Saya tidak punya pilihan selain memimpin dalam menghancurkan aliansi Cloud kita. Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng juga mengetahui situasi umum dan situasi keseluruhan. Mereka bersedia membantu saya. Yan Kehan memandang Mu Yun dengan dingin dan mencibir, berarti baik. Dia tidak pernah membayangkan Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng akan mengkhianati keluarga Yan. Kakak kedua, Yan Lifeng memandang Yan Kehan dan berkata dengan getir, berhentilah berkelahi, kalian bertiga terluka. Kamu tidak bisa bermain sebagai Mu Yun. Yan Lifeng tidak ingin mengikuti Mu Yun, tapi tidak mungkin. Segel gelap hidup dan mati terlalu mengontrol. Tidak mungkin untuk tidak mematuhi Mu Yun. Yan Patriark, Mu Yun melangkah keluar dan berkata lagi, 12 kota besar berkebangsaan Yan di Yanzhou dijaga oleh keluarga Yan. Sekarang orang-orang di Pavilion Yun saya sudah mulai menyerang setiap kota. Saya yakin beritanya akan segera disampaikan kembali. Kali ini, saya melakukan yang terbaik untuk melawan kalian orang Yan. Saya harap pemimpin klan Yan memahami bahwa tren umumnya adalah Anda klan Yan tidak dapat melawan Pavilion Awan saya. Mendengar ini, Yan Kehan mencibir, benarkah? Mu Yun mengangguk dengan sangat serius. Yan Kehan bernafas dan menelan pil untuk memadatkan nafas di tubuhnya. Yan Xianglun dan Yan Chengyang juga berada dalam kekacauan saat ini. Melihat Yan Kehan tidak berniat mengaku kalah, Mu Yun melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng langsung bergegas keluar. 6 dari orang-orang Yan teratas, 3 hingga 3, tepat. Saat ini, pejuang berkebangsaan Yan lainnya membunuh puluhan orang di Mu Yun. Tapi saat itu, di seluruh kota Dayan, banyak restoran, dan di alun-alun kota, pejuang garnisun awan bangkit satu demi satu. Di kota Dayan, seluruh wilayah berkebangsaan Yan sedang berperang. Nyatanya, sulit bagi mereka yang ingin menyelinap ke kota Dayan. Namun untungnya, dengan bantuan Yan Kegang dan Yan Zihua serta orang dalam Yan Lifeng, tidak sulit untuk menyelinap ke ratusan orang.
Ratusan orang ini adalah pasukan Dewa Gembala yang awalnya dibangun oleh Muyun. Mereka adalah elit Yunge, ditambah lagi Muyun datang dengan lusinan pertanyaan Tao. Di luar kota Dayan, ada ribuan pemain bagus di Paviliun Awan. Seluruh 12 kota besar di Yanzhou, seni bela diri garnisun Awan, juga mulai menyerang. Serangan itu seperti petir, Muyun tidak memulai saat ini. Dengan kedatangan Muyun, ketiga pemimpin Si Wuji, Liu Yuanchu dan Cixun juga tampak sangat menginspirasi. 3 jalan dan 7 bintang menjadi inti yang dibawakan Muyun kali ini. Pada saat yang sama, ada tingkatan Daowen, Liu He, Wuxing dan Sixiang. Adapun Luan Baijing dan lainnya, mereka tinggal di Pingsu. Sekarang, seluruh kota Dayan penuh dengan medan perang. Pada saat yang sama, pertempuran terjadi di kota-kota besar lainnya di Yanzhou. Serangan Cloud Pavilion cepat dan tegas, dan berkembang secara menyeluruh. Di atas rumah Yan, tanya Sixth Avenue, sedang bertarung sekarang. Mereka semua adalah orang Yan. Bahkan jika Yan Kehan mengetahui bahwa Yan Kegang dikendalikan oleh Muyun, apa yang bisa dia lakukan? Pembunuh saudara, bisakah kamu melakukannya? Harus dikatakan bahwa Muyun merasa segel gelap hidup dan mati sangat mengerikan. Jika Anda selalu dapat menggunakan segel gelap hidup dan mati tanpa dibatasi oleh kekuatan Anda sendiri, maka jangan bicara tentang 18 dewa. Bahkan 18 lagi, dia bisa bertarung. Namun sayangnya, kendali hidup dan mati segel gelap memiliki hubungan yang baik dengan kekuatannya sendiri. Kali ini, jika kita tidak sampai di 4 wilayah Gajah Daowen, Si Wuji dan Yan Kegang, akan sulit mengendalikan mereka. Saat ini, Si Wuji memandang Muyun dan berkata, apakah kita tidak perlu melakukannya? Ketiganya bertanya tentang alam bintang 7. Selama ketiga orang itu bergerak, tidak sulit untuk menaklukkan Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Chengyang. Lawanmu belum keluar, kata-kata Muyun jatuh. Rumah Yan, di antara beberapa gunung tinggi, tiba-tiba ada momentum menerobos langit dan bumi dan naik ke udara. Muyun mendongak dan bercanda dengan matanya, inilah lawanmu. Boom! Suasana megah yang menekan langit dan bumi meletus pada saat ini. Saat berikutnya, di depan gerbang rumah Yan, sesosok muncul seperti hantu. Postur tubuhnya terlihat lemah, kurus, tidak tinggi, matanya cekung, wajahnya kering seperti kulit kayu, dan ia mengenakan jubah hitam yang membuat seluruh nafasnya semakin dingin dan menakutkan. Lelaki tua yang berdiri di sana itu seperti lelaki biasa dan sangat tua, namun perasaan yang bisa ia berikan kepada orang lain bukanlah untuk dimata-matai. Seorang lelaki tua berkebangsaan Yan, Yan Feishan, seorang Tao sejati yang kuat dalam 8 trigram muncul. Yan Feishan berdiri di luar gerbang dan memandang 6 orang yang bertarung di langit dengan mata dingin. Panik apa? Suara samar terdengar. Yan Feishan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya sekelompok makhluk yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku tidak mati ketika aku masuk ke kota besar Yanku. Suara ini tidak nyaring, tetapi menyebar ke seluruh kota Dayan. Banyak seniman bela diri berkebangsaan Yan gemetar saat mendengar suara tersebut. Paman, Yan Kehan yakin saat melihat sosok berbaju hitam di bawah. Anak-anak Yan, jangan panik. Ketika Paviliun Yun terbunuh, ia pasti akan mati. Paman Yan Feishan sudah menjadi orang kuat di alam 8 trigram, dan Paviliun Yun akan dihancurkan. Bantuan Kaisar Tianxuan pasti akan segera tiba. Pada saat itu, semua orang di Paviliun Yun harus mati. Kata-kata Yan Kehan sangat menghibur para seniman bela diri berkebangsaan Yan. Masyarakat tidak boleh bingung. Ketika orang-orang berada dalam kekacauan, semuanya berakhir. Yan Kehan lebih tahu, meskipun Muyun datang dengan momentum besar sekarang, setelah 37 bintang di sekitarnya terbunuh, begitu Muyun sendiri ditangkap. Bagian dalam Paviliun Awan akan runtuh dalam sekejap. Paviliun Awan kurang kohesi dan memiliki keunggulan. Semua orang bisa bersatu, tapi begitu dirugikan, itu segera berakhir. Muyun sendiri pasti mengetahui hal ini. Si Wuji, patroli langit merah, Liu Yuanchu. Muyun berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga bisa mencoba dunia gosip ini bersama-sama. Menghadapi wilayah bintang 7, Muyun tidak memiliki tekanan. Tapi Muyun belum melihat alam Bagua. Biarkan si Wuji bertiga merasakan kekuatan Yan Feishan. Dia juga bisa mengetahui betapa kuatnya alam Bagua. Ketika mereka mendengar pidatonya, mereka mengangguk satu demi satu. Kemudian, 3 sosok, di sudut,
mengelilingi Gunung Yanfei. Melihat adegan ini, Yan Feishan tidak bisa menahan cibiran, ketiganya juga adalah penguasa Pingsu, tapi sekarang mereka membuatkan anjing untuk orang lain. Mendengar ini, Si Wuji terdiam. Orang tua, apakah menurutmu kami ingin menjadikan Muyun seekor anjing? Untuk mengalahkanmu Pak Tua, aku harus memberitahumu kenapa kami ini anjing. Ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu dan langsung membunuh. Dan pada saat yang sama, Muyun juga melakukannya. Sekarang, Muyun, yang tinggal di wilayah Empat Gajah, memiliki kekuatan penghancur lebih dari 10 atau 50 seniman bela diri di wilayah yang sama. Sosok Muyun bergegas keluar, dan bintang-bintang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Di Cloud Pavilion, Muyun akan memberikan dukungan kepada mereka yang berada dalam krisis. Dalam sekejap mata, seorang pejuang Tao dan seorang pejuang Tao telah terbunuh dan terluka di tangan Muyun. Tidak ada yang bisa menghentikan Muyun. Tingkat Yi Yuan, Liang Yi, Sacai dan Sixiang bukanlah kekuatan persatuan di tangan Muyun. Level 5 elemen dan 6 harmoni tidak bisa bertahan lama. Adapun alam bintang 7. Yan Kegang dan Yan Kehan adalah satu-satunya dua orang di wilayah bintang 7 keluarga Yan. Mereka sedang bertarung sekarang. Saat ini, perang pecah di seluruh kota Dayan. 6 orang kuat berkebangsaan Yan saling menyerang. Yan Feishan, sosok raksasa di alam 8 trigram, terjerat oleh patroli langit merah, Liu Yuanchu, dan Si Wuji. Untuk tokoh tingkat Tao lainnya, Muyun tidak pilih-pilih, dimulai dari tokoh Tao Yan di wilayah 5 elemen. Mereka yang lebih pembunuh akan langsung dibunuh. Mereka yang tidak terlalu kejam akan terluka parah untuk sementara waktu. Dia tidak siap untuk menghancurkan kewarganegaraan Yan, tetapi menerimanya. Beberapa orang di keluarga Yan dapat dibunuh dan beberapa tidak dapat dibunuh. Faktanya, Yan Lifeng memberinya daftar itu sebelumnya. Pada saat ini, Muyun membunuh semua orang yang bisa dibunuh. Apa yang tidak bisa dibunuh, Muyun terluka parah dan membiarkan orang-orang Yunge menonton. Awan gembala bernilai ratusan pertanyaan Tao. Di sini, pertempuran terjadi di kota Dayan. 12 kota paling terkenal di negeri berkebangsaan Yan juga pecah. Bendera paviliun awan berkibar tertiup angin. Xuanzu terletak di tenggara Yansu. Kota Tianxuan. Ini adalah ibu kota Kaisar Tianxuan. Saat ini, Kaisar Tianxuan berdiri di depan kursi naga dan melihat berita yang baru saja dia dapatkan dan jatuh dalam meditasi. Paviliun awan memimpin dalam mengirimkan serangan terhadap keluarga Yan. Sinyal bahaya keluarga Yan datang. Tianxuan melihat beberapa sosok di bawah. Guru nasional Xie Yunhua, pamanku Rui Wensing, dan beberapa orang kepercayaan lainnya, Gao Mingsu, Yan Long, Wei Xiongtian, Meng Tong, kepala dari 4 keluarga ini. Mendengar kata-kata Kaisar, kepala klan Meng Tong berjalan keluar dan membungkuk dan berkata, "Kaisar, mari kita mulai sekarang." Begitu dia mengatakan ini, Tianxuan mengangguk dan berkata, "Saya ingin memulai, tetapi saya perlu membuat beberapa pengaturan." Pengaturan. Beberapa orang yang hadir memandang Kaisar satu demi satu dan menunggu instruksi. Tianxuan kemudian berkata, "Baiklah, saya akan membawa kalian berempat ke kota Dayan untuk membantu keluarga Yan." Awan mencair. Rui Wensing. Mereka keluar dan membungkuk. "Kalian berdua, pimpin keempat pangeran ke Pingsu." Pingsu. Mereka tercengang ketika mendengar pidato tersebut, tetapi mereka segera memahami gagasan Kaisar. "Kamu memimpin 6 keluarga dan memimpin dalam memenangkan gerbang Ciyu." Kaisar Tianxuan berkata dengan lemah, "Muyun berani menyerang keluarga Yan. Garnisun Pingsu saja tidak cukup. Cukup bagi 6 keluarga untuk memenangkan gerbang Ciyu." Dan, Tianxuan tersenyum dan berkata, apakah menurutnya kedua sisi Yunzu benar-benar bodoh? "Yah, aku sudah mempersiapkan tentara akhir-akhir ini. Sudah waktunya untuk menunjukkan detail dan kekuatan dinasti Tianxuan kita dan biarkan semua pihak di wilayah Changyun melihatnya." Mendengar hal tersebut, beberapa menteri saling mengangguk. Pertempuran di kota Dayan terus berlanjut. Namun Changyun mengalami banyak perubahan aneh di dalam dan luar negeri. Ketika garnisun awan menginjakkan kaki di tanah Yanzu, semua pihak mendapat kabar tersebut. Saat ini, semua pihak dimobilisasi. Yunzu, di perbatasan dengan Pingsu, sederet sosok keluar. Bagian depan adalah wilayah yang pernah dikuasai oleh warga negara Lin. Seorang tokoh terkemuka berkata, "Pingsu, sudah bertahun-tahun tidak datang ke sini." Orang ini adalah Ling Manjiang,
pemimpin dari 5 sekte Lingyuan. Semangat memenuhi sungai dengan nafas yang unik. Di sisinya, Huo Gaoyi, Su Tong, Dong Hongyuan dan Wu Kang semuanya berdiri. Di belakang mereka berlima, ada ribuan prajurit Taojing dari sekte Wu Lingyuan. Masuk ke Pingzu dari tanah berkebangsaan Lin, lalu bunuh ke Si Cheng. Apakah itu markas Yunge? Ling Manjiang berkata dengan dingin, Muyun, nama ini sudah terlalu sering terdengar. Beberapa hari yang lalu, Wu Lingyuan Zong dan klan Awan bertempur. Saat itu gelap, dan kedua belah pihak mengalami kerugian. Namun, Kaisar Tianxuan dan Yan mengirim orang untuk menengahi. Lambat laun, kedua belah pihak juga merasa ada yang tidak beres. Setelah mempertimbangkan detailnya dengan cermat, kedua belah pihak memahami sebuah kebenaran. Mereka sudah diperhitungkan, adapun siapa orangnya, tidak perlu dikatakan lagi. Namun tidak ada pihak yang memiliki bukti. Alhasil, kedua kubu terus bertarung, namun itu hanya ilusi bagi pihak luar. Sekarang, Paviliun Awan telah dimulai. Dalam hal ini, berikan gaji yang besar kepada Kabinet Cloud. Ling Manjiang berkata, kali ini, kami sepakat bahwa siapapun yang memenangkan wilayah tersebut akan menjadi milik siapa di masa depan. Pola 5 negara bagian besar di wilayah Changyun akan berubah. Oleh karena itu, kami memerintahkan para murid dari 5 sekte Lingyuan untuk menempati suatu tempat, masukkan bendera 5 sekte Lingyuan dan nyatakan kendali mereka. Penatua Wu Kang melengkungkan tangannya dan berkata, Tuhan, di mana keluarga Cloud? Ling Manjiang bersenandung, meskipun kali ini sudah dihitung, banyak orang yang meninggal kali ini. Kami dan klan Awan masih belum mati, tapi mereka membunuh Pingzu dari area 4 gerbang binatang sebelumnya. Rute setiap orang berbeda. Jika kamu bertemu dengan bendera keluarga Cloud, pergilah. Tetapi jika klan Awan berani menyerbu wilayah kota yang kita tempati, mereka akan dibunuh. Kedua kekuatan tersebut kini tampak berada dalam masa tenang. Tapi sebenarnya, itu karena ada musuh bersama, Cloud Pavilion. Dan begitu Paviliun Awan dihancurkan, kedua belah pihak masih harus berjuang. Kerja sama hanya bersifat sementara. Kedua belah pihak dihitung oleh Paviliun Awan untuk bertarung satu sama lain, dan mereka bertarung satu sama lain. Itu dua hal yang berbeda. Di saat yang sama, sisi lain, Pegunungan Pingtian, pegunungan terbesar di Pingzu, awalnya terletak di sini. Sekarang, di Pegunungan Pingtian, sekelompok orang dan kuda melintasi pegunungan dan mencapai tanah Pingzu. Bendera yang berkibar di seluruh gunung diukir dengan kata, awan, di setiap bendera. Yun Mingsu, kepala klan Yun, dan Yun Mingzong, Yun Yangcheng, Yun Yangliang, Yun Minghui dan Yun Jingran, memimpin ribuan prajurit awan ke Pingzu. Yun Mingsu segera berkata, kakak laki-laki, 3 adik laki-laki, 4 adik laki-laki, 5 adik laki-laki, dan 6 adik laki-laki. Kalian berlima, masing-masing memimpin tim yang terdiri dari orang dan kuda, bergerak maju menuju Pingzu. Kemanapun Anda pergi, mereka yang berperang di Kabinet Cloud akan dibunuh tanpa amnesti. Mendengar ini, Yun Mingzong mengangguk satu demi satu. Kali ini, kita harus membiarkan Muyun mati tanpa tempat pemakaman. Ya, balas dendam untuk putranya. Pada saat yang sama, Xuanzu berada di utara bumi. Dekat dengan selatan Pingzu. Tentara Kekaisaran Tianxuan bergerak maju. Pangeran Agung Tianxuanyai, Pangeran ketiga, Tianxuanyao. Menurut berita dari Xie Yunhua dan Rui Wensing, Kaisar memimpin 4 keluarga untuk membantu keluarga Yan. Guru Nasional Xie Yunhua dan Paman Nasional Rui Wensing bertanggung jawab memimpin 6 keluarga untuk menyerang Pingzu. Baik Pangeran tertua maupun Pangeran ketiga mengerti saat ini. Pertempuran ini, memutuskan mereka berdua, siapa yang akan menjadi pangeran sejati. Tianxuanyai memandang Pang Longtian, pemilik keluarga Pang, dan Liao Chun, pemilik keluarga Liao, dan berkata, kalian berdua, perang ini sangat menentukan bagi saya dan Anda, oke. Pang Longtian mengangguk dan berkata, bawahanku mengerti bahwa jika pangeran besar menjadi pangeran dan penguasa di masa depan, aku mohon pangeran besar untuk tidak melupakan balas dendam putraku. Pang Yun sudah mati. Ini merupakan pukulan telak bagi Pang Longtian. Pang Longtian secara alami menyerahkan segalanya kepada keluarga Beye dan keluarga Tang. Selama pangeran besar bisa menjadi pangeran dan kaisar, keluarga Beye dan keluarga Tang akan hancur di masa depan. Pada saat yang sama, pangeran ketiga juga memimpin keluarga Su dan keluarga Rui berkumpul di persimpangan Pingzu dan Xuanzu.
Kita akan tahu siapa yang bisa memenangkan perang ini, aku dan bosnya. Tian Xuanyao mengepalkan tinjunya dan membuka mulutnya. Kali ini, Tao menanyakan tingkat alam dewa. Selama saya bisa menaklukkan kota, saya berjanji bahwa di masa depan, saya akan menjadi kaisar dan akan diberikan markis dan jenderal. Pemujaan, Rui Wenze dan Suza mengangguk. Di persimpangan lain, Tian Xuanjun, Pangeran ke-7, dan Tian Xuanlei, Pangeran ke-11, juga memimpin keluarga Beye dan keluarga Tang untuk muncul di daerah perbatasan. Saudara ke-7, apakah kita baru saja mengaku kalah? Tian Xuanlei tidak mau mengatakannya. Enggan, Tian Xuanjun memandangi adik laki-laki ke-11 dan berkata sambil tersenyum pahit, jika kamu tidak mau, apa yang dapat kamu lakukan? Kami tidak memiliki peluang di depan ayah dan kaisar kami. Sekarang, kamu hanya bisa bertaruh dengan satu tangan. Mu Yun akan menang. Jika Mu Yun menang, bahkan jika kita tidak bisa menahan Tian Xuanye dan Tian Xuanyao, setidaknya kita tidak akan ditahan oleh mereka. Petik 2. Jika Mu Yun kalah, kita tidak akan menjadi pangeran dan tidak berkontribusi. Apa yang bisa ayah lakukan pada kita? Paling buruknya, hal itu sudah terjadi. Tian Xuanjun tahu bahwa jika dia tidak bisa menjadi pangeran, itu akan menjadi duri dalam daging Tian Xuanye atau Tian Xuanyao. Saat ini, di dinasti Xuan Huang, 10 keluarga teratas makmur, tetapi tidak ada pangeran yang menjabat. Bahkan Raja Weixionggtian dengan nama keluarga berbeda memiliki status lebih tinggi dari beberapa saudara kaisar saat ini. Kekuatan kekaisaran, itu saja. Tian Xuanjun tahu bahwa dia telah gagal. Mu Yun memberinya harapan, dan harapan ini tidak membahayakannya. Beye Yuntian, Tang Tianren, suruh kami turun. Orang-orang kami tidak perlu berbaris secepat itu. Kami akan menduduki beberapa kota nanti. Ya. Kedua leluhur itu pergi dan memberi perintah. Angin dan hujan akan datang. Pingsu penuh dengan medan perang. Di dalam kota batu, tempat ini sekarang menjadi tempat kedudukan Wangsinya. Wangsinya menjadi tenang saat mendapat kabar dari keempat sisi. Sang Yunyun, Chang Hong, Liu Wenxiao, Luan Baijing, Luan Xiu, Luan Qingyan dan lainnya semuanya duduk di kota batu. Melihat laporan perang dari seluruh penjuru, Wangsinya acuh tak acuh. Bagaimana dengan kewarganegaraan Yan? Belum ada kabar. Begitu dia mengatakan ini, Wangsinya kemudian berkata, kalau begitu, biarkan orang-orang dari 5 sekte Ling Yuan dan keluarga Yun menyerang. Kami menunggu mereka di kota batu. Mu Yun telah memerintahkan semua kota di Pingzu untuk menyerah jika diserang oleh klan Yun dan Wuling Yuanzong. Biarkan mereka terus maju, masuk jauh ke dalam kota batu dan bertarung dengan mereka di kota batu. Mu Yun bertanggung jawab atas medan perang Yan. Wangsinya bertanggung jawab atas medan perang Sicheng. Wangsinya berkata lagi, di keluarga Yun dan 5 sekte Ling Yuan, Tao bertanya apakah sosok di alam 8 trigram harus bisa bergerak. Petik 2. Yan Feishan pasti akan menyerang keluarga Yan, tapi aku tidak melakukannya. Saya tidak tahu apakah orang kuat di alam 8 trigram Kaisar Tianxuan akan datang ke kota batu atau pergi ke keluarga Yan. Wangsinya sekarang bertanya tentang alam bintang 7. Menghadapi alam 8 trigram, dia tidak khawatir. Mu Yun, meskipun Mu Yun tiba di alam 4 gambar Tao Wen, Mu Yun di alam 3 bakat Tao Wen dapat mengalahkan alam bintang 7 Tao Wen. Namun, ranah Bagua berbeda. Apalagi jika 8 trigram Kaisar Tianxuan diberikan kepada keluarga Yan. Begitulah kehadiran dua negara gosip tersebut. Mu Yun, bisakah kamu menghentikannya? Saat ini, kota Dayan. Pertempuran terjadi dengan hebat. Seni bela diri berkebangsaan Yan penuh dengan semangat perang karena kemunculan Yan Feishan. Namun, dengan kedatangan Mu Yun ke orang-orang Yan, mereka semua adalah orang kepercayaan. Sekalipun serangan balik seni bela diri Yan sangat kuat, orang-orang ini tidak memiliki rasa takut. Sekarang, Dao Wen dan Dao Hai yang mati di tangan Mu Yun berjumlah ratusan orang. Hal ini membuat para seniman bela diri Yan cukup frustasi. Seorang Mu Yun memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan perang. Mundur, sampai suatu saat, suara Mu Yun tiba-tiba terdengar. Si Wuji, patroli langit merah, Liu Yuancu 3 orang, sosok itu mundur dan kembali, terengah-engah. 3 bintang 7 besar itu kuat, dan sulit untuk menolak gosip yang kuat. 3 bidang terakhir benar-benar berbeda. Wilayah Bagua, 9 istana, 10 tempat. Jika Yan Feishan bukan alam Bagua, tetapi alam 9 istana,
tiga alam bintang 7 Si Wuji bahkan tidak bisa melewati 10 gerakan. Yan Feishan bertubuh pendek dan berdiri di udara menghadap Mu Yun. Apakah pemilik paviliun penggembala akan bersaing denganku? Yan Feishan berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, kekuatan Tao di tubuh Mu Yun muncul dan wajahnya penuh perang. Dia tidak sabar, setelah mencapai wilayah 4 gajah, kekuatannya melonjak. Sekarang dia membutuhkan lawan baru dan lawan yang kuat untuk memoles kekuatannya. Kalau begitu, bantu kamu. Yan Feishan mendengus dingin. Wilayah 4 gajah dapat mengacaukan situasi di Pingzu dan menjadi penguasa para penindas. Itu saja, anak ini berani datang ke Yanzu. Memang benar orang yang terbuat dari lumpur. Sosok, boom, Mu Yun bangkit dari tanah dan menghadap langsung ke Gunung Yanfei. Saat ini, Si Wuji, Liu Yuanchu, dan Cixun tidak menganggur. Ketiganya segera dan Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng berurusan dengan Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Chengyang. Kita harus mengambil Yan Kehan secepat mungkin. Ketiga orang ini terluka, ditambah 6 berbanding 3, ketiganya tidak akan mampu bertahan. Si Wuji dan Liu Yuanchu memahami segalanya. Orang-orang Kaisar Tianxuan ada di sini. Alasan serangan diam-diam terhadap warga negara Yan adalah untuk memenangkan eksekutif puncak warga negara Yan melalui guntur. Dengan cara ini, dengan bantuan Kaisar Tianxuan, mereka memiliki peluang untuk menang. Tentu saja, kemenangan akhir bergantung pada Mu Yun. Itu bisa mengejutkan dan membunuh alam Bagua. Paviliun awan Mu Yun telah menjadi penguasa Pingzu dan keberadaan unik wilayah Changyun. Tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sama seperti wilayah Changyun saat ini, jika ada sosok Tianjun Tao, maka dengan Tianjun Tao sebagai intinya, kekuatan apapun di wilayah Changyun harus menundukkan kepalanya dan menjadi menteri. Kekuatan yang kuat merupakan tumpuan kelangsungan hidup suatu pihak. Momentum teror pun pecah. Yan Feishan dan Mu Yun berdiri setinggi 1000 kaki. Yan Feishan memandangi kota besar Yan di bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, pada masa banjir dan kelaparan kuno, ada juga tokoh Tao Tianjun yang bertanggung jawab. Sayangnya, karena bencana kapur Yuan, tokoh Tao Tianjun terbunuh dan terluka. Bahkan mereka yang selamat tidak dapat bertahan selama 100 juta tahun. Jika masih ada Raja Surgawi Tao di keluarga Yan saya, siapa kamu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar menarik. Jika ada Raja Surgawi Tao, bukan hanya kamu, Yanzu, Pingzu, Xuanzu dan Yunzu. Kalau begitu, tidak mungkin bagiku untuk bertanya tentang 4 wilayah gajah. Jangan bicara tentang Raja Surgawi dari rumah Tao. Saya khawatir itu cukup untuk bertanya kepada orang-orang di 9 istana dan 10 wilayah. Mendengar ini, Yan Feishan mendengus dingin. Berhentilah bicara omong kosong. Mu Yun berkata, sekarang saya telah mencapai wilayah 4 gajah, saya sangat membutuhkan perang untuk memverifikasi kekuatan saya. Anda baru saja memenuhi syarat. Anda baru saja memenuhi syarat. Kalimat ini sepertinya sangat menyengat Yan Feishan. Mati, sepatah kata untuk diminum. Dalam sekejap, tubuh Yan Feishan dikelilingi oleh kekuatan jalan yang bergulir, seperti sungai dan sungai. Yang disebut 8 trigram adalah 8 trigram Qian, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen dan Dui, yang juga merupakan ekspresi munculnya surga dan potensi. Integrasikan kekuatan Tao yang dimiliki dengan kecenderungan umum langit dan bumi, dan potensi yang ditampilkan adalah potensi 8 trigram. Ketika kekuatan Tao di Gunung Yanfei berfluktuasi, Mu Yun segera mengalami penindasan yang berbeda. Penindasan yang mengerikan menimpa Mu Yun, dan dunia tampaknya berubah secara berbeda. Ini benar-benar berbeda dari ranah bintang 7. Ranah bintang 7 adalah menguraikan potensi bintang 7. Alam 8 trigram adalah tren yang menghubungkan 8 trigram. Dua perasaan yang lengkap. Mu Yun menarik napas dan memegang tangannya. Pedang Raja Ming muncul di tangannya. Saat ini, tidak menjadi masalah bagi Tao untuk menanyakan tingkat 4 fenomena, 5 elemen, dan 6 harmoni. Wilayah bintang 7. Ini lebih merepotkan. Ini adalah pertama kalinya mencoba ranah Bagua. Jika Anda tidak menggerakkan pedang Raja Ming, cahayanya mengembun dan ketenaran berdering. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan momentum mengerikan di tubuhnya bertahan saat ini. Jantung Kendo. Tiba-tiba, badai menderu di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, bila angin mengembun menjadi hembusan angin yang tak berujung, mengelilingi tubuh Mu Yun. Lalu, langkahnya melangkah ke udara.
Ledakan. Di sekeliling tubuhnya, ada 3 naga yang mengamuk seketika. 3 lukisan yang berevolusi dari batu giok darah memadatkan 3 gerakan. Naga roh darah. Chuang Tianlong. Naga. Postur tubuh ketiga naga tersebut mengelilingi tubuh Mu Yun yang panjangnya ribuan kaki dan agresif. Melihat adegan ini, Yan Feixian tampak berhati-hati. Bukan suatu kebetulan jika putra ini dapat mendominasi Pingzu dengan wilayah 4 gajah. Jenius seperti itu jarang terlihat dalam ratusan ribu tahun. Meski jadi bahan gosip, namun jika lalai pasti ia terjungkal di selokan. Membunuh. Mu Yun mengambil inisiatif dan membunuh dengan 1 pedang. Deru angin. Pedang Qi itu seperti bila angin. Bila angin menempel di sekitar pedang. Angin bertiup seperti angin. Roh pedang dan bila angin yang mengerikan, terlepas dari satu sama lain, merobek ruang dan mengairinya di depan gunung Yanfei. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, Yan Feixian menggenggam telapak tangannya. Di telapak tangannya, kekuatan Tao memadat seperti gunung. Dalam sekejap, gunung setinggi ribuan kaki, murni dari kohesi Taoisme, tersapu. Pedang bila angin. Boom! Qi bertabrakan dengan gunung. Raungan tak berujung merobek kekosongan di sekitar mereka sejauh puluhan mil. Ledakan dahsyat itu sama dahsyatnya dengan runtuhnya gunung besar. Tanyakan 8 trigram, orang terkuat di alam awan gelap. Melihat alam Changyun di masa banjir dan kelaparan, mungkin alam Bagua tidak bisa disebut puncak. Namun kini di wilayah Changyun, wilayah Bagua adalah yang paling dikenal. Saat ini, Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Cheng yang telah ditangkap dan dilarang oleh Yan Kegang, Yan Zihua, Yan Lifeng, Si Wuji, Liu Yuanchu dan Cixun. Meskipun ketiganya kuat, mereka dapat diserang secara diam-diam dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dengan upaya bersama Yan Kegang dan Si Wuji, ketiganya secara alami kalah dengan cepat. Saat ini, tokoh tingkat Tao lainnya berkebangsaan Yan tidak dapat menanggungnya. Kali ini, berkat bantuan Yan Kegang dan Yan Lifeng, paviliun awan mampu menyelinap ke kota besar Yan tanpa bergerak, dan segera membuat masalah, yang membuat keluarga Yan tidak siap. Jika ini benar-benar pertarungan, saya khawatir akan memakan waktu lama untuk menjadi represif. Pada saat ini, para pejuang Yan, tren kekalahan sudah sangat jelas. Tapi Si Wuji dan yang lainnya tidak. Ceroboh, Yan Kehan dan yang lainnya ditangkap. Tapi, Yan Feixian masih hidup. Orang ini tidak mati. Percuma saja. Selain itu, orang-orang Kaisar Tianxuan dapat datang membantu kapan saja. Ketika orang-orang Kaisar Tianxuan tiba, itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Mu Yun juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, Mu Yun tidak melakukan serangan tentatif apapun saat dia bertarung dengan Yan Feixian. Setiap gerakan adalah wabah yang lengkap. Deru angin, kemarahan angin, angin membelah langit. Formula pedang angin yang ekstrim meledak satu demi satu. Serangan Mu Yun membawa kekuatan pedang Raja Ming dan konsepsi artistik jantung kendo secara ekstrim. Si Wuji dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Mu Yun tidak bisa menahan serangan seperti itu dengan kekuatan mereka. Mu Yun di alam 4 gambar 2 kali lebih kuat dari alam 3 bakat. Yan Feixian, saya khawatir dia belum tentu menjadi lawan Mu Yun. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Tiba-tiba, Yan Feixian berkata dengan dingin, saya dapat melihat bahwa level alam bintang 4 bukanlah lawan Anda, tapi... Petik 2. Anda meremehkan dunia gosip. Sepatah kata jatuh, Yan Feixian menggoyangkan telapak tangannya, dan kekuatan Tao bergulir di telapak tangannya. Balikkan gunung dan cetak. Telapak tangannya terangkat dan dibentak. Dalam kehampaan di atas, antara langit dan bumi yang tak berujung, tanda gunung jatuh dari langit dan langsung mengenai Mu Yun. Tanda gunung itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Ia menarik gunung dengan keagungan yang luar biasa. Mata Mu Yun melihat, pedang Raja Ming tertusuk dan sebilah pedang melayang ke langit. Pada saat yang sama, bayangan ketiga naga spiritual juga melesat ke langit. Ledakan, raungan dahsyat bergema di seluruh dunia. Suara siulan yang tak ada habisnya terdengar. Namun meski begitu, cetakan gunung masih terus menurun. Yan Kehan melihat pemandangan ini dan berkata dengan acuh tak acuh, kesenjangan antara 4 kerajaan dan 8 trigram, pemimpin kabinet Anda benar-benar percaya diri. Bang, patroli langit merah ditendang, Yan Kehan memuntahkan darah dari mulutnya, menjadi pucat dan menatap patroli langit merah. Kamu, diam? Atau kamu tidak akan dipenjara, tapi dibunuh? Patroli merah, jalan dingin dan terang. Yan Kehan mendengus,
saya sangat setia menjadi anjing Muyun. Ciksun tidak repot-repot menjelaskan apapun, tetapi mencibir, jangan khawatir, jika dia menang, kamu harus menjadi anjingnya. Yang mendengus dingin saat mendengar ini. Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Li Feng tidak mengatakan apapun. Ketiganya tahu betapa buruknya kendali Muyun. Bahkan jika mereka tidak ingin melakukan sesuatu, mereka mau tidak mau melakukannya sesuai perintah Muyun. Kontrol seperti itu sangat buruk. Segel pembalik gunung datang dan membombardir Muyun. 3 naga roh dan 1 pedang tertusuk, masih tak terhentikan. Melihat adegan ini, Muyun tidak panik. Dia memegang pedang di telapak tangannya dan momentumnya mendidih. Ia sampai di wilayah 4 gajah, namun ia tidak hanya sampai di wilayah 4 gajah. Bau teror menyeruak saat ini. Di antara deru angin yang tak berujung, seluruh tubuh Muyun dan pedang Qi mengembun lagi. Angin pedang. Saat pedang keluar, angin di sekitarnya berhenti, dan bila angin dikumpulkan oleh pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan dan dilekatkan pada pedang dewa. Tiba-tiba pedang itu keluar. Pedang Qi berubah dari ukuran aslinya menjadi 3, 30, 300, 3000. Pedang Qi setinggi 3000 kaki menjulang ke langit dan menusuk segel gunung. Pada saat yang sama, di sisi tubuh Muyun, postur linglong keempat muncul kembali. Dewa Naga. Gulungan batu giok darah, pada gambar keempat, yang terkondensasi adalah naga. Langit, pada saat ini, tubuh naga sepanjang 3000 kaki mengeluarkan suara menderu dan berdengung, seolah-olah menembus langit. Pedang itu seperti seekor naga. Naga itu keluar seperti pelangi. Boom, itu meraung keras dan meledak sepenuhnya. Segel Fanshan pecah. Tubuh naga dan roh pedang melesat ke arah Gunung Yanfei. Angin pedang. Ini adalah serangan pertama yang diringkas oleh formula pedang angin ekstrim ketika mencapai titik daceng. Rumus pedang angin ekstrim dari rumus Tao tingkat 4 memiliki 4 transformasi dan tingkat lanjutan. Keempat transformasi tersebut sangat berbeda. Sekarang Muyun telah mencapai level ketiga, yang bisa dikatakan sebagai level daceng. Gerakan pedang itu merosot lagi. Arti angin dari pedang ini adalah gerakan pertama. Saat ini, pedang Qi yang mengerikan dan kuat meraung ke arah Yan Feishan. Tubuh Yan Feishan mundur puluhan mil, dan Qi pembunuh di tubuhnya berguling dan bergerak. Kekuatan Tao yang tak terbatas itu agung dan kental. Segel langit, raungan, di depannya, sebuah gunung besar muncul secara tiba-tiba, menghalangi langit dan matahari. Gunung ini adalah kondensasi kekuatan Tao yang murni. Kemunculan Gunung Wanzang menunjukkan roh jahat yang menakutkan dan menakutkan. Bang! Pedang Qi dari pemboman menghantam pegunungan dan langsung meledak. Gunung-gunung berguncang, namun tetap berdiri kokoh di udara. Ketika naga langit setinggi 3000 kaki datang, Juyue melepaskan kekuatan kejutan dan ingin menghancurkan naga langit. Melihat pemandangan ini, mata Muyun menjadi dingin dan pedang langsung menembus udara. Angin bertiup dari pedang. Pedang Qi yang mengerikan itu seperti angin yang menggerakkan dunia. Itu secara langsung memadatkan 9000 badan pedang Zhang dan membombardir pegunungan. Dong, bunyi gedebuk meledak. Saat ini, gunung itu diserang oleh 9 pedang satu persatu. Kakak, saat berikutnya, gunung besar itu runtuh. Di bawah serangan dahsyat seperti itu, gunung itu runtuh dan tubuh Yan Feishan mundur, tetapi wajahnya menjadi pucat. Bukanlah lelucon untuk mengendalikan pegunungan. Namun, itu dipatahkan oleh Muyun. Wajah Yan Feishan muram dan mengerikan. Apakah ini alam bagua? Muyun berdiri dengan pedangnya dan menatap Yan Feishan. Dia tidak dapat menahan kekecewaannya dan berkata, itu terlalu lemah. Ini benar-benar berbeda dari 8 trigram yang dia bayangkan. Yan Feishan, yang mendengar ini, sangat marah. Dia diremehkan oleh seorang pemuda yang bertanya tentang 4 benua. Kamu ingin mati? Yan Feishan mengangkat tangannya dan mengembunkan 2 mantra di telapak tangannya. Mantra itu membubung ke udara dan segera berubah menjadi 2 sosok agung di kiri dan kanan. 2 sosok agung, satu dengan pistol dan yang lainnya dengan tomahawk. Tiba-tiba, pistol dan tomahawk ditembakkan. Tujuannya adalah Muyun. Melihat adegan ini, Muyun mempertahankan ekspresinya tidak berubah dan mengangkat telapak tangannya lagi. Pedang naga Ling Tianfeng. Rumus pedang angin ekstrim, arti daceng, bentuk ketiga, yang paling sombong. Roh pedang yang mengerikan itu bertahan di naga pedang 1000 Zhang dalam sekejap. Pada saat ini, Stegosaurus itu anggun dan tajam, dan menukik ke arah pistol dan tomahawk. Boom,
Boom, langit dan bumi bergetar. Fluktuasi semacam ini bahkan menular ke bumi dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Semua orang ketakutan. 4 gambar. Alam Bagua. Perang ini, seluruh wilayah awan gelap, belum muncul selama bertahun-tahun. Untuk waktu yang lama, suara gemuruh pecah dan menjadi mematikan. Sesosok di langit jatuh ke bumi. Posturnya seperti meteorit, jatuh menuju dataran di luar kota Dayan. Boom! Dalam jarak 100 mil, tanah benar-benar runtuh, dan kekuatan Tao yang tak ada habisnya. Mendatangkan malapetaka di dunia. Kemudian sosok lain menukik ke bawah. Itu Muyun. Muyun memegang pedangnya, memandang gunung Yanfei di bumi, dan berkata dengan dingin, alam 8 trigramu tidak sesuai dengan namanya. Muyun mengayunkan pedangnya, memegang pedang di telapak tangannya, memandang Yan Feishan yang jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak layak untuk disebutkan. Ketika kata-kata itu jatuh, telapak tangannya bergetar dan pedangnya meledak. Boom! Itu meraung keras dan terdengar saat ini. Roh jahat teror memusnahkan 4 penjuru. Tapi Muyun mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pedang ini tidak membunuh Yan Feishan. Di antara tanah yang berterbangan, sesosok tubuh melangkah keluar perlahan. Mengenakan jubah kuning muda, dengan rambut panjang tergerai sesuka hati, dia tampak seperti berusia 70 atau 80 tahun dan perubahan-perubahan dalam hidup suram. Mata yang sangat cekung menatap Muyun saat ini dan melihatnya dengan sedikit. 4 gambar, artinya bagus. Suara lama meresap antara langit dan bumi.